Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai afiksasi. Afiksasi merupakan suatu proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada bentuk kata dasar, baik bentuk kata dasar tunggal atau bentuk kata dasar kompleks. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri afiksasi. Afiksasi mempunyai 3 ciri. Yang pertama, jika kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem dan salah satu atau lebih morfemnya itu berupa afiks. Yang kedua, jika kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Dan yang selanjutnya, jika dalam proses terjadinya kata-kata, terjadi juga perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis afiksasi. Yang pertama adalah prefiks, di mana imbuhan ini disimpan pada awal kata. Kita ambil contoh kata bermain. Pada kata bermain, kata dasarnya adalah main dan ber sebagai imbuhan. Ber ini termasuk ke dalam afiksasi jenis prefiks. Yang selanjutnya adalah infiks. Imbuhan ini disimpan pada tengah-tengah kata dasar. Contohnya seperti gemertak. Nah, kata dasar dari kata gemertak adalah gertak dan sebagai kata imbuhan jenis infiks. Yang selanjutnya adalah sufiks, di mana imbuhan ini disimpan pada akhir kata dasar. Kita ambil contoh makanan. Pada kata makanan, makan sebagai kata dasar dan an sebagai imbuhan jenis sufiks. Yang selanjutnya adalah konfiks, di mana imbuhan ini disimpan pada awal dan akhir kata dasar. Seperti contoh keamanan, pada kata ini kata dasarnya adalah aman, ke dan an adalah imbuhan jenis konfiks. Yang selanjutnya adalah simulfiks, di mana imbuhan ini sebagai imbuhan yang mengganti. Seperti contoh yang ada di sini adalah kata kopi, k-nya diganti menjadi ng sehingga berubah makna dan katanya. Yang selanjutnya adalah kombinasi afiks, di mana imbuhan ini adalah imbuhan gabungan dari beberapa afiks. Seperti contoh memperkenalkan, pada kata ini kenal adalah sebagai kata dasar, memper dan kan adalah imbuhan dari kombinasi afiks. Yang selanjutnya adalah suprafiks atau superfiks, di mana imbuhan ini adalah imbuhan yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental. Yang selanjutnya adalah interfiks, di mana imbuhan ini adalah afiks yang muncul di antara dua unsur sehingga akan membentuk sebuah kata majemuk. Seperti kata morfologi berasal dari kata morf dan logi, dan ditambahkan interfiks o menjadi morfologi sehingga merubah makna dari dua unsur tersebut. Dan yang terakhir adalah transpik, di mana imbuhan ini adalah jenis infiks yang menyebabkan kata dasar menjadi terbagi-bagi. Seperti kata katab, kitab, dan katib yang diberikan transpik AA, IA, dan AI, katab yang artinya ia menulis, kitab yang artinya buku, dan katib yang artinya penulis. Yang selanjutnya adalah proses afiksasi. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya afiksasi khusus untuk me. Yang pertama, me ditambah kata dasar yang awal hurufnya adalah T, maka akan diganti menjadi N. Seperti tulis ditambahkan me menjadi menulis. Yang kedua, me ditambah kata dasar yang huruf awalnya S diganti menjadi NY, seperti salin menjadi menyalin. Yang ketiga, me ditambah kata dasar yang awalnya huruf K diganti menjadi NG, seperti contoh kunci ditambah me menjadi mengunci. Kecuali kata yang non-EYD huruf K-nya tetap, seperti kata konversi ditambah me menjadi mengkonversi. Yang keempat, me ditambah kata dasar yang awal hurufnya P diganti menjadi M, seperti kata paku ditambah me menjadi memaku. Sekian penjelasan mengenai afiksasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua reduplikasi. Yang pertama, pengertian reduplikasi. Sesuai dengan namanya,
Kata ulang merupakan rumpun kata dalam bahasa Indonesia yang berbentuk pengulangan, baik itu secara utuh ataupun sebagian. Pengulangan kata tersebut seringkali menimbulkan perubahan makna dari kata dasar. Secara umum, dalam teori bahasa Indonesia, proses pengulangan kata juga dikenal dengan istilah reduplikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reduplikasi dimaknai sebagai proses atau pengulangan kata atau unsur kata. Sedangkan kata ulang merupakan kata yang terbentuk sebagai hasil dari reduplikasi. Menurut Rohmadi, mendefinisikan reduplikasi sebagai perulangan bentuk atas suatu bentuk dasar. Bentuk baru dari pengulangan tersebut yang kemudian lazim disebut dengan kata ulang. Kemudian selanjutnya jenis-jenis reduplikasi. Reduplikasi dari segi bentuk, yang pertama ada kata ulang dwilingga. Kata ulang dwilingga merupakan nama lain dari kata ulang utuh. Artinya, pengulangan terjadi dalam bentuk kata dasar secara menyeluruh atau utuh, tanpa ada perubahan sama sekali. Contoh dari kata ulang dwilingga atau utuh adalah buku-buku, makanan-makanan, bocah-bocah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kata ulang dwipurwa. Beberapa dengan jenis sebelumnya berbeda. Kemudian selanjutnya kata ulang dwipurwa. Berbeda dengan jenis sebelumnya, kata ulang dwipurwa berarti pengulangan terjadi atas sebagian dari bentuk kata dasar, sehingga satu kata dasar tidak dapat diulang secara menyeluruh atau sepenuhnya. Contohnya pepohonan, bebatuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata ulang berimbuhan. Bentuk kata ulang yang ketiga bisa terbentuk disertai proses penambahan imbuhan. Contohnya kuda-kudaan, rumah-rumahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata ulang berubah bunyi. Jenis kata ulang berdasarkan bentuk berikutnya yaitu kata ulang berubah bunyi. Sesuai dengan namanya, kata ulang ini disertai dengan adanya perubahan bunyi di bentuk pengulangannya, sehingga bentuk kata pertama dan kedua mempunyai perbedaan. Adapun perubahan bunyi tersebut bisa saja terjadi pada fenomena vokal maupun konsonan. Sebagai contohnya, kata ulang berubah bunyi vokal adalah serba-serbi, gerak-gerik, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh kata ulang berubah bunyi konsonan adalah sayur-mayur, lauk pauk, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kata ulang semu. Bentuk kata ulang berikutnya yaitu kata ulang semu. Yang dimaksud kata ulang semu sebenarnya adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memang sudah dalam bentuk kata ulang tanpa proses reduplikasi. Sebagai contoh, cumi-cumi, ubur-ubur, kupu-kupu, kunang-kunang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kata ulang unik. Kata ulang ini berbeda dengan bentuk-bentuk kata ulang yang sebelumnya, sebab tak mampu mempunyai pola tertentu dan kedua bentuk kata pengulangannya sangat berbeda dengan bentuk kata dasar. Contohnya susah payah, gelap gulita, simpang siur, dan sebagainya. Kemudian ada juga dari segi makna. Yang pertama, kata ulang dengan kata dasar berupa kata benda, maka disebut pengulangannya bisa berarti menyatakan jumlah yang jamak, contoh murid-murid, rumah-rumah, pohon-pohon, dan sebagainya. Kemudian menyatakan sesuatu yang mirip atau menyerupai, contoh langit-langit, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, kata ulang dengan kata dasar berupa kata sifat, maka bentuk pengulangannya bisa berarti menyatakan sesuatu yang bersifat hampir, nyaris, atau agak. Contohnya ragu-ragu, kehitam-hitaman,
dan masih banyak lagi. Selanjutnya menyatakan sesuatu yang beragam jenisnya. Contohnya anak muda-muda, soal sulit-sulit, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya menyatakan suatu kejadian yang bermakna meskipun. Contohnya kecil-kecil jago, kurus makannya banyak, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, kata ulang dengan kata dasar berupa kata kerja. Maka bentuk pengulangannya bisa berarti menyatakan satu pekerjaan yang berhubungan. Contohnya, masak-memasak, jahit-menjahit, dan masih banyak lagi. Kemudian, menyatakan satu pekerjaan yang dilakukan secara berbalasan. Contohnya, tembak-menembak, pukul-memukul, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menyatakan pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Contohnya, memukul-mukul, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menyatakan pekerjaan yang dilakukan secara tidak pasti atau tanpa alasan tertentu. Contohnya, melihat-lihat, mencoret-coret, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan kata majmuk dengan idiom. Perbedaan antara idiom dan kata majmuk dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut. Yang pertama adalah idiom A tambah B menimbulkan makna C. Yang kedua, kata majmuk A tambah B menimbulkan makna AB. Bentuk kata majmuk dan idiom hampir sama, keduanya sama-sama terdiri atas kelompok kata. Artinya unsur-unsur pembentukannya lebih dari satu, paling terdiri atas dua morfem atau dua kata. Kata majmuk dan idiom juga sama-sama menghasilkan makna yang baru. Bedanya, kata majmuk merupakan gabungan kata yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna tetapi maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata yang digabungkan. Misalnya bentuk kata kamar tidur yang maknanya kamar tempat tidur, walaupun kamar tidak selalu digunakan untuk tidur, tapi makna katanya masih berhubungan dengan kata tidur. Selain itu, bentuk kata terjun dan payung dapat digabungkan menjadi terjun payung. Makna gabungan terjun payung itu masih dapat ditelusuri dari makna bentuk terjun dan payung, yaitu melakukan terjun dari udara dengan memakai alat semacam payung. Sedangkan idiom atau disebut juga dengan ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasar. Ungkapan atau idiom, unsur-unsur pembentukannya telah kehilangan makna leksikalnya. Makna leksikalnya adalah makna dasar sebuah kata yang sesuai dengan kamus. Makna leksikalnya juga dapat disebut juga makna asli sebuah kata yang belum mengalami aplikasi atau proses penambahan, imbuhan, ataupun penggabungan dengan kata yang lain. Misalnya bentuk kata panjang tangan. Bukan berarti tangan yang panjang, melainkan bermakna suka mencuri. Begitu pula dengan kata kembang desa. Bukan berarti adalah bunga yang tumbuh di desa, melainkan kembang yang melambangkan seorang gadis. Jadi, kembang desa bermakna gadis yang paling cantik pada desa atau daerah itu. Bentuk kata
panjang tangan, dan kembang desa termasuk idiom, karena makna katanya tidak bisa ditelusuri dari kata pembentukannya atau menyimpang terlalu jauh dari makna penyusunannya. Namun perlu dicatat, makna idiomatis ini baru jelas apabila berada dalam konteks kalimatnya. Karena bisa juga kata panjang tangan dan kembang desa digolongkan kata majmuk, kata makna katanya bisa ditelusuri dari kata pembentukannya. Sehingga konteks kalimat berperan penting dalam menentukan makna, apakah kata tersebut termasuk idiom atau kata majmuk. Contoh kalimat, kata panjang tangan, orang itu sangat panjang tangannya, bermakna denotative atau makna sebenarnya atau makna yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Dari bentuk kata panjang tangan dalam konteks kalimat ini merupakan bentuk kata majmuk karena maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Orang yang panjang tangan akan disiksa di akhirat, bermakna konotatif atau bukan makna sebenarnya. Maksudnya makna konotatif adalah arti kiasan, pinjaman, rekaan, atau arti tidak sebenarnya. Dari bentuk kata panjang tangan dalam konteks kalimat ini merupakan bentuk kata idiom. Karena maknanya tidak dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Kata kembang desa, bunga itu tumbuh di desa, bermakna denotatif atau makna sebenarnya atau makna yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Dari bentuk kata kembang desa dalam konteks kalimat ini merupakan bentuk kata majmuk karena maknanya masih dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Gadis itu menjadi kembang desa di desanya, bermakna konotatif atau bukan makna sebenarnya. Maksudnya makna konotatif adalah arti kiasan, pinjaman, rekaan atau arti tidak sebenarnya. Dari bentuk kata kembang desa dalam konteks kalimat ini merupakan idiom karena maknanya tidak dapat ditelusuri secara langsung dari kata-kata yang digabungkan. Jadi perbedaannya adalah pada segi tatarannya kata majmuk ada dalam tataran morfologi sedangkan idiom ada dalam tataran semantik. Tinjauan untuk kata majmuk biasanya berdasarkan hubungan struktur unsur-unsur pembentukannya. Jika hubungan antara unsur-unsurnya itu rapat makna, maka gabungan tersebut disebut kata majmuk. Bismillah. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang morfonemik. Yang pertama ialah pengertian morfonemik. Morfonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Nah, sebagai contoh ada kata membaca. Nah, kata membaca ini terdiri dari dua morfem, yakni morfem men dan morfem baca. Yang akibat pertemuan antara kedua morfem tersebut alhasil merubah yang tadinya men berubah menjadi mem sehingga dibaca membaca. Setelah itu menurut Ramlan di dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2001 menyebutkan bahwa perubahan fonem dalam proses morfonemik ini terbagi ke dalam 3 wujud, yaitu proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem.
Nah, langsung saja pada bagian yang pertama, yakni proses perubahan fonem. Nah, dari proses perubahan fonem tersebut terbagi ke dalam lima bagian. Yang pertama ialah proses perubahan fonem n pada morfem men dan morfem pen. Nah, jadi fonem n pada morfem men dan pen berubah apabila morfem-morfem tersebut bertemu dengan kata ataupun morfem yang berawalan huruf P, B, F. Contoh, apabila morfem men bertemu dengan kata pakai, maka akan menjadi memakai. Selain itu, apabila bertemu dengan pukul akan menjadi memukul. Nah, dalam tanda kutip, apabila morfem men dan pen bertemu dengan morfem yang berawalan huruf P, maka huruf P tersebut akan hilang kecuali kata yang berawalan huruf P tersebut berasal dari bahasa asing dan tetap mempertahankan keasingannya. Seperti contohnya produksi kan kata yang diambil atau diadopsi dari bahasa Inggris, sehingga apabila bertemu dengan morfem men dan pen, maka tetap P-nya tidak dihilangkan sehingga menjadi memproduksi, tidak memproduksi. Kemudian yang kedua dari proses perubahan morfem ialah perubahan fonem n menjadi fonem n menjadi n apabila bertemu dengan morfem yang berawalan huruf DST. Seperti contohnya, apabila morfem men bertemu dengan morfem dukung, maka akan menjadi mendukung. Kemudian apabila bertemu dengan morfem darat menjadi mendarat. Nah, dalam tanda kutip, apabila morfem men dan pen bertemu dengan morfem yang berawalan dari huruf T, maka huruf T tersebut akan dihilangkan. Seperti contohnya, apabila morfem men dan pen bertemu dengan kata tolak, maka akan menjadi menolak. Apabila bertemu dengan kata tayangkan, akan menjadi menayangkan. Nah, kecuali apabila huruf T tersebut berasal dari bahasa asing dan tetap mempertahankan keasingannya, seperti kata transfer. Apabila kata transfer bertemu atau mengikuti morfem men dan pen, maka si fonem T-nya tetap tidak dihilangkan sehingga menjadi mentransfer. Nah, kemudian yang ketiga dari proses perubahan fonem ialah fonem N berubah menjadi NY apabila bertemu dengan morfem yang berfonem awal CJS. Sebagai contoh, apabila morfem men bertemu dengan morfem yang berawalan huruf S seperti sedap, maka akan menjadi penyedap, ataupun morfem men bertemu dengan huruf sayur akan jadi menyayur. Nah, terdapat tambahan pula apabila morfem men dan pen tersebut bertemu dengan morfem yang berfonem awal S, maka akan dihilangkan S-nya kecuali kata tersebut berasal dari bahasa Inggris atau diadopsi dari bahasa asing dan tetap mempertahankan keasingannya. Seperti contohnya kata syukur, jadi akan menjadi mensyukuri, tidak menyukuri, S-nya tetap ada. Nah, kemudian yang keempat dari perubahan fonem ialah fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi NG atau eng apabila bertemu dengan morfem yang berawalan huruf dasar yang berawalan dari fonem H, G, K, X. Seperti contohnya, apabila morfem men bertemu dengan kata gempur, maka akan menjadi menggempur. Apabila bertemu dengan gadaikan menjadi menggadaikan. Nah, dalam tanda kutip, apabila morfem men dan pen tersebut bertemu dengan morfem yang berfonem awal K, maka fonem K tersebut akan dihilangkan kecuali K tersebut berasal dari bahasa asing dan tetap mempertahankan keasingannya. Seperti contohnya khatam, maka tetap akan jadi mengkhatamkan. Kho-nya masih tetap disimpan, K-nya tetap disimpan jadi mengkhatamkan.
Nah, kemudian yang kelima ialah proses perubahan perubahan fonem R pada morfem ber dan per apabila bertemu dengan huruf ajar, sehingga ber apabila bertemu dengan morfem ajar menjadi belajar, per apabila bertemu dengan morfem ajar menjadi pelajar. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni mengenai proses penambahan fonem. Apabila sebelumnya kita membahas mengenai proses perubahan fonem, maka kali ini saya akan membahas mengenai proses penambahan fonem. Jadi pada proses penambahan fonem ini terjadi akibat pertemuan antara morfem men dan pen bertemu dengan morfem yang memiliki satu suku kata. Maka morfem pada fonem n pada morfem n akan berubah menjadi nge, sehingga yang asalnya men menjadi menge, yang asalnya pen menjadi penge. Contohnya apabila bertemu dengan morfem las, maka tidak menlas tapi jadi mengelas. Apabila bertemu dengan morfem cat menjadi mengecat. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yakni mengenai proses hilangnya fonem. Nah, pada proses hilangnya fonem tersebut terbagi ke dalam 3 pembahasan, yakni yang pertama ialah proses hilangnya fonem n. Nah, proses hilangnya fonem n ini terjadi apabila adanya pertemuan antara morfem pen dan men bertemu dengan morfem yang berfonem awal l, r, y, w dan nasal. Nah, jadi w tambahan ya. Nasal ini ialah konsonan yang direalisasikan melalui bantuan rongga hidung. Jadi contohnya yang termasuk ke dalam nasal ini ialah n, m, ny dan ng. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita dapat menyebutkan konsonan-konsonan tersebut dengan mencoba menutup hidung kita seperti n, m. Nah, apabila rongga hidung kita ditutup, maka konsonan tersebut tidak akan terucap dengan baik, sehingga membutuhkan bantuan dari rongga hidung. Dan langsung saja pada contohnya apabila morfem men bertemu dengan morfem lirik, jadi melirik. Jadi fonem n-nya dihilangkan, tidak melirik. Selain itu bertemu dengan morfem lupakan menjadi melupakan, tidak melupakan. Nah, apabila morfem men bertemu dengan huruf nyanyi, dengan morfem nyanyi, maka akan menjadi menyanyi. Apabila bertemu dengan morfem malas, maka akan menjadi pemalas. Nah, kemudian yang kedua ialah proses hilangnya fonem R. Nah, proses hilangnya fonem R ini terjadi apabila morfem ber dan per dan ter bertemu dengan morfem-morfem yang berawalan atau berfonem awal huruf R. Jadi si R-nya dihilangkan, R yang pertama. Seperti contohnya apabila morfem ber bertemu dengan morfem rencana, maka akan menjadi berencana. R yang pertama dihilangkan, tidak berencana. Jadi tidak memiliki 2 R. R yang pertama dihilangkan. Kemudian apabila morfem ber bertemu dengan morfem ragam menjadi beragam. Apabila bertemu dengan morfem rintis menjadi perintis. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada proses hilangnya fonem KPTS. Nah, proses hilangnya KPTS ini sudah dibahas di awal tadi ya. Apabila pertemuan antara morfem men dan pen bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan huruf KPTS. Seperti contohnya apabila morfem men bertemu dengan morfem kosong, maka jadi mengosongkan. Si k-nya hilang dan dirubah, sehingga pada pembahasan kali ini masih memiliki sangkut paut dengan pembahasan yang pertama tadi, yakni proses perubahan fonem. Selain itu, contoh yang lain ialah apabila morfem men bertemu dengan morfem kipas, maka menjadi mengipas. Dan apabila morfem pen bertemu dengan morfem teliti, maka akan jadi peneliti. Jadi dihilangkan. Nah, akan tetapi apabila morfem men dan pen tersebut bertemu dengan morfem yang berfonem awal KPTS namun berasal dari bahasa asing, jadi si fonem KPTS-nya tersebut tidak dihilangkan, tetap dipertahankan. Tidak dihilangkan si fonem KPTS-nya. Seperti contohnya apabila morfem pen bertemu dengan morfem terjemah, maka akan jadi penterjemah. Apabila bertemu dengan morfem skor, maka akan jadi menskor, tidak
men, 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 menkor. Jadi S-nya tetap ada. Nah, selain itu terdapat tambahan apabila morfem men bertemu dengan bentuk dasar, bentuk kompleks ya. Bentuk kompleks yang berfonem awal P dan T tidak hilang karena fonem-fonem tersebut itu merupakan fonem awal afiks. Jadi sudah merupakan afiks sehingga tidak dihilangkan. Apabila contoh morfem men bertemu dengan morfem peragakan. Morfem peragakan ini kan berfonem awal P dan merupakan morfem kompleks karena bukan suatu bentuk dasar melainkan telah ditambahkan afiks, maka si P-nya tersebut tidak dihilangkan tapi menjadi memperagakan. Selain itu contoh yang lain, apabila morfem men bertemu dengan morfem tertawakan berfonem awal T dan merupakan morfem kompleks sehingga tidak dihilangkan menjadi mentertawakan.